urida bihil batil. Kalimatnya hak, betul, benar, tapi maknanya batil. Siapa yang sanggup langsung direct kembali kepada Quran dan Sunnah? Mana kita sanggup? Mari kembali kepada Quran dan Sunnah. Awak hafaz hadis berapa? Ada 3 hadis. Itu pun kalau laptop hidup. Kalau mati, baca sanad hilang matan, baca matan hilang sanad. Habis lowbat baterai, hilang semuanya. Macam mana? Maka manakala kita baca Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti, tafsirnya 2. Satu tafsir Jalalain bersama Jalaluddin Al-Mahalli, satu lagi Ad-Durrul Mansur fi Tafsir bil Ma'sur. Sedangkan kitabnya, kata murid di Ad-Dawudi, kitab guru saya itu lebih daripada 500 juzuk kitab. Hafazan hadisnya berapa? Dia mengaku hafiztu mi'atai alf hadis. Aku hafaz 200.000 hadis. Law wajadtu aksara min dzalika la hafiztuha. Kalau aku hafaz lebih daripada itu, dapat aku hadis, aku pun akan hafaz juga. Tapi di ujung nama dia Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti Asy-Syafi'i. Dia tetap mengikut pada mazhab Syafi'i. Kenapa? Tawaduk, rendah hati. Sebelum Imam Suyuti, Al-Hafiz hafal hadis. Siapa dia? Ibnu Hajar Al-Asqalani, ujung namanya Asy-Syafi'i. Bila disebut Al-Hafiz, tak ada nama lain. Wa qala Al-Hafiz. Al-Hafiz berkata, maknanya adalah satu saja, tunggal, tiada berbilang. Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani, tapi di akhir namanya Asy-Syafi'i. Tapi hari ini ada orang buang Syafi'i, buang Ibnu Hajar Al-Asqalani, campakkan As-Suyuti. Mari direct ke Quran dan Sunnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, maba'ad. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, lagi-lagi Ustadz Abdul Somad. Perkataan yang diucapkan oleh Profesor Dr. Abdul Somad LCMA ini sebenarnya lebih pantas keluar dari lisan orang yang awam, orang yang minim pendidikan agamanya, orang yang IQ-nya rendah. Karena perkataan seperti itu keluar karena buruknya pemahaman di dalam memahami penjelasan orang lain. Jadi tidak pantas kalau perkataan yang seperti itu keluar dari mulut orang yang sudah menempuh pendidikan yang tinggi. Masa orang yang berpendidikan tinggi tapi tidak bisa memahami perkataan-perkataan yang mengatakan marilah kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Tidak bisa menelaah perkataan tersebut. Justru yang dikatakan oleh Ustadz Abdul Somad itulah kalimatul haq urida bihal batil. Kata-katanya hak, benar, tapi memaknainya dengan makna yang batil, makna yang salah, makna yang buruk. Buruk, ya. Bahkan bukan hanya kalimatul haq urida bihal batil, tapi ditambah-tambah lagi dengan fitnah, dibumbui lagi dengan kedustaan. Padahal tidak ada ustadz-ustadz yang mereka menyerukan, mari kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, mari kita kembali kepada Al-Quran dan hadis, kemudian mengajak untuk membuang pendapat Syafi'i, membuang Malik, membuang Ahmad, membuang Hambali, na'udzubillah min dzalik. Tidak ada yang mengatakan seperti itu. Jadi Ustadz Abdul Somad itu entah sengaja membuat fitnah, entah karena subhat. Makanya ada yang mengatakan UAS itu kepanjangan Ustadz Ahli Subhat, bukan Ustadz Abdul Somad. Karena banyak subhat yang disebarkan. Mustahil orang itu bisa kembali kepada Al-Quran dan Sunnah tanpa bimbingan para ulama. Jadi maksud kembali kepada Al-Quran dan Sunnah adalah mendahulukan Al-Quran dan Sunnah daripada pendapat manusia. Jadi kalau ada pendapat manusia yang disebut ulama sekalipun, kalau ada pendapatnya yang bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, maka kita dahulukan Al-Quran dan Sunnah. Sebagai contoh, ada seorang yang disebut ulama, kemudian berpendapat bahwasanya zakat itu boleh pakai uang. Kemudian setelah kembali ditinjau dari ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis, kitab-kitab para ulama, ternyata yang lebih kuat, yang lebih sesuai dengan dalil Al-Quran dan Sunnah yang dijelaskan oleh para ulama, zakat itu adalah dengan makanan pokok, bukan dengan uang. Karena Nabi dan para sahabat membayar zakat itu dengan makanan pokok, tidak dengan uang.
Padahal di zaman Nabi sudah ada dinar, sudah ada dirham. Kemudian sebagai contoh lagi, ketika ada ulama yang mengatakan bahwa agama apa saja seseorang, ya, kemudian dia berbuat baik, maka akan masuk surga. Kemudian setelah ditinjau lagi Al-Quran dan hadis, kemudian penjelasan ulama yang sesuai dengan Al-Quran dan hadis, bahwasanya kalau orang kafir ya tidak akan masuk surga. Makanya kita ikuti Al-Quran dan hadis, kita ikuti pendapat ulama yang sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Ulamanya siapa? Banyak. Ada Imam Bukhari, Imam Muslim, Ibnu Hajar al-Asqalani, Imam Ahmad, Imam Malik, dan sebagainya. Banyak. Makanya disimak baik-baik. Disimak baik-baik kajian-kajian ustadz yang menyerukan agar kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Disimak dengan benar. Jangan main ambil kesimpulan sendiri tanpa menyimak dengan benar. Mereka para ustadz yang menyerukan untuk kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, mereka juga mengikuti ulama. Tapi ulama yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Pemahaman mereka itu yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Itu maksudnya kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Lalu timbul pertanyaan, apakah ada ulama yang pendapatnya tidak sesuai atau kurang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah? Ada. Buktinya, kalian yang mengikuti madhab Syafi'i, yang mengaku bermadhab Syafi'i, kalian tidak mau memakai pendapat Imam Malik, tidak mau memakai pendapat Imam Ahmad, tidak mau memakai pendapat Imam Abu Hanifah. Karena apa? Karena bagi kalian pendapat Imam Syafi'i lebih kuat, lebih sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah dibandingkan dengan pendapat imam yang lain. Kan begitu. Jadi yang dimaksud kembali kepada Al-Quran dan Sunnah itu bukan direct, bukan langsung membaca Al-Quran, membaca hadis, kemudian difahami sendiri, disimpulkan sendiri, membuat hukum sendiri. Bukan. Jangankan yang tidak bisa berbahasa Arab, yang asli orang Arab, yang paham bahasa Arab, mereka saja perlu bimbingan. Para sahabat Nabi Muhammad SAW, mereka perlu bimbingan ketika memahami Al-Quran dan Sunnah. Ketika memahami Al-Quran dan juga perkataan Nabi, mereka butuh penjelasan dari Nabi. Mereka tidak langsung memahami semua. Tapi UAS ini memang gagal faham, ya. Gagal faham. Begitu banyak syubhatnya. Apalagi video yang satu ini, ya, satu ini lagi. Ini tambah parah lagi. Kita simak videonya. Ada orang mutakhirin sekarang berkata ikutilah Allah dan Rasulnya, tidak mengakui imam mazhab. Yang keempat, mengikuti imam tersebut. Penjelasannya Pak Ustaz, jangan ikut Hanafi, jangan ikut Hambali, jangan ikut Maliki. Lalu ikut siapa? Ikutilah saya. Dia sebenarnya sedang membuat mazhab baru. Jangan kau ikut Maliki, jangan kau ikut Syafi'i, jangan kau ikut Hanafi, jangan kau ikut Hambali. Lalu yang kami ikut siapa? Marilah kembali ke Quran dan Sunnah. Siapa yang sanggup? Kalau ada yang mengatakan mari kembali ke Quran dan Sunnah, orang Pekanbaru ini, tolong jumpakan sama saya mau nengok dia gimana cara kembali ke Quran dan Sunnah. Ternyata setelah dia ngomong, mari kembali ke Quran dan Sunnah, mari kembali ke Quran dan Sunnah, mari kembali ke Quran dan Sunnah, ujung-ujungnya kembali ke Quran dan Sunnah melalui kitab Syekh Abdul Aziz bin Baz, Syekh Ibnu Utsaimin, Syekh Al-Albani, tetap juga bermazhab dengan guru-gurunya. Yang memang sanggup kembali ke Quran, langsung pegang Quran. Mari kembali ke Quran dan Sunnah. Coba Bapak baca Al-Quran, buka. Kok tahu Bapak artinya? Nih, terjemah Nepal. Baca Qurannya masih buka terjemah. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah menyimak video ini, kemudian pantaslah kalau UAS itu kemudian diberikan kepanjangan Ustadz Ahli Syubhat. Karena sangat terlihat beliau ini gagal faham. Ulama itu kan sambung menyambung dari generasi ke generasi. Lihatlah kitab-kitab Syekh Al-Utsaimin, Syekh bin Baz, Syekh Al-Albani. Kutipan mereka itu diambil dari kitab-kitab para ulama. Dari Imam Bukhari, dari Imam Muslim, dari Imam Ibnu Majah, Imam Ibnu Katsir, Imam Asy-Sya'di, Imam At-Tabari, dan masih banyak ulama-ulama yang lain. Jadi bohong kalau orang-orang yang mengajak kembali kepada Al-Quran dan Sunnah kemudian dikatakan menyuruh atau memerintahkan untuk membuang Syafi'i, membuang Hanafi, membuang Malik. Itu bohong. Maksudnya tidak seperti itu. Maksudnya itu ambillah pendapat para imam, para ulama yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Dan juga jangan ta'assub, jangan fanatik buta. Jangan kalau sudah
memegang pendapat Imam Syafi'i, kemudian saklek. Kalau tidak pendapat Syafi'i, maka tidak. Maka itu yang berbahaya. Imam Asy-Syafi'i sendiri, beliau tidak mengajarkan pengikutnya untuk ta'assub kepada pendapatnya saja. Imam Syafi'i memerintahkan kepada pengikutnya ya agar mengikuti pendapat yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Dari manapun pendapat itu berasal. Bisa dari Imam Malik, bisa dari Imam Ahmad, bisa dari Imam Abu Hanifah, dan yang lainnya. Dan kalau kemudian ternyata pendapat Imam Syafi'i bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, diperintahkan untuk meninggalkan pendapat Imam Syafi'i dan mengikuti yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Kemudian kalau kita tidak kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, mau kembali kepada apa? Kepada pemahaman Umar bin Hafiz? Mau kembali kepada pemahaman Habib Abu Bakar bin Salim? Mau kembali kepada pendapat Habib Ali Al-Jufri? Ya lihat sajalah ajaran mereka. Bukan hanya lemah, bukan hanya menyelisih Al-Quran dan Sunnah, bahkan banyak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Salam waras, salam akal sehat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.